memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk kehadiran, siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menyampaikan tugas, jadi Ibu harap tidak ada yang tidak memperhatikan apa yang dijelaskan ya. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang tata aksara di dalam kalimat. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang memiliki beragam bahasa, tentunya kita tidak melupakan bahasa satuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam menggunakan bahasa Indonesia, kita diharapkan bisa menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Nah, sebelum mencapai bahasa yang baik dan benar, kita harus terlebih dahulu mempelajari tata aksara di dalam kalimatnya. Oke. Di sini ada tata aksara, adalah aturan-aturan yang mengatur cara penulisan huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa tertentu. Dalam bahasa Indonesia, tata aksara diatur oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anak-anak, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa yang baik dan bahasa yang benar? Tidak. Izin menjawab, Ibu. Oke, Amel, silakan. Bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dipahami oleh orang bicara. Dan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan KUHP. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagaimana nih kalian yang mengalami kesulitan? Sulit dipahami ya? Ya, oke, karena kita masih di awal dan masih di permulaan ya. Nanti kita akan menjerumus ke dalam. Nah, di dalam memperhatikan tata aksara di dalam kalimat ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan aturan lain. Nah, di dalam ejaan ini ada 4 lagi yang harus diperhatikan, yaitu ada huruf besar atau kapital dan huruf kecil. Anak-anak sudah tahu ya cara penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu di mana? Sudah tahu? Kalau huruf kapital digunakan di Awal kalimat. awal kalimat ya, bukan hanya awal, harus total. Dan huruf kecil digunakan Dalam kalimat itu. oke,
ke sana, ke sini, kemari. Itu contohnya. Selanjutnya ada penggunaan kata sambung dan atau. Contohnya, Rara dan Alia pergi ke pasar Senin. Setelah itu, contohnya untuk atau, saya memilih baju berwarna pink atau merah muda. Itu adalah contohannya anak-anak. Untuk aturan lain, penggunaan spasi antara kata. Nah, ini perlu diperhatikan ya anak-anak, supaya penulisan itu lebih jelas dan dapat dibaca oleh pembaca. Apabila kita tidak memberi spasi di antara kata, maka akan sulit bagi pembaca menyerap informasi yang kita berikan. Selanjutnya ada penggunaan tanda kutip untuk menunjukkan kutipan. Kalian tahu ya, tanda kutip dua yang di ujung di atas itu yang biasanya digunakan untuk dialog atau untuk judul dan lain-lain. Di sini sudah berdapat semua ya. Ibu mau meminta kalian membagi menjadi dua kelompok. Geser. Oke anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas, ada tugas kelompok dan juga tugas pribadi. Jadi sebelum ke pribadi, Ibu mau memberikan tugas kelompok. Nah, Ibu meminta kalian, Kiki, Rizky Maharani dan Rita bekerja sama mencari 10 tanda baca. Begitu juga dengan Alia dan Amel. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Ibu izin bertanya. Ya, Ditulis apa enggak ya Bu? boleh ditulis untuk catatan karena ini akan dimasukkan ke dalam ujian. Tidak boleh mencontek. Dikerjakan bersama kelompok. Sudah? Sudah. Gimana kelompoknya dari awal, apakah mengalami kesulitan? Alia enggak coba Ibu. Tidak boleh seperti itu, Alia harus membantu ya dalam bentuk kelompok ya. Jadi kalian harus berdiskusi, jangan satu saja yang bekerja. Gimana? Oh tidak apa-apa, kalau misalnya tidak mencapai 10, tapi Ibu mau melihat keseluruhan kalian
Oke, tentang cerita. Anak-anak itu akan memberikan kalian nilai tuntas karena dari tugas kelompok dan tugas pribadi sudah dilakukan dengan baik dan ibu rasa kalian pantas mendapatkan nilai tuntas. Oke, hanya Kiki yang senang, yang lain nanti nilai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Kalau begitu, Ibu himbau untuk materi ini akan dimasukkan ke dalam ujian. Jadi tolong dipelajari lebih dalam lagi dan jangan dilupakan materi ini ya. Oke, untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Dwi Tantan Safitri sebagai observasi lisan saudari Rara Syifa Hamidah pada keterampilan 8, yaitu mengajar kelompok kecil dan individual. Saya akan memberikan penilaian mengenai keterampilan 8 ini. Ada beberapa komponen. Yang pertama, menunjukkan kehangatan. Rara Syifa Hamidah telah menunjukkan kehangatan pada pembelajaran di kelas dengan siswanya. Selanjutnya, menunjukkan kepekaan. Rara Syifa Hamidah telah menunjukkan kepekaan terhadap siswa saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, mendengarkan. Rara Syifa Hamidah telah mendengarkan ketika siswa menyampaikan pendapat mengenai materi pembelajarannya. Rara Syifa Hamidah telah merespon dengan baik tanggapan dari siswa yang diberikan soal. Selanjutnya, membangun hubungan saling mengerti. Rara Syifa Hamidah telah membangun hubungan yang saling mengerti antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Rara Syifa Hamidah telah mendukung apa yang diungkapkan oleh siswa pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Rara Syifa Hamidah telah membantu siswa dalam kesulitan untuk menerima materi pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, mengerti perasaan. Rara Syifa Hamidah telah mengerti perasaan siswa pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Rara Syifa Hamidah menangani emosi siswa, mengendalikan situasi yang telah terjadi di kelas dengan sangat baik. Selanjutnya, menetapkan tujuan. Sebelum memulai pembelajaran, Rara Syifa Hamidah telah menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dengan sangat baik. Merencanakan kegiatan. Rara Syifa Hamidah telah membuat rencana kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Rara Syifa Hamidah juga memberikan nasihat kepada siswa yang tidak kondusif pada pembelajaran di kelas. Selanjutnya, membantu menilai. Rara Syifa Hamidah telah melakukan komponen membantu menilai pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Selanjutnya, kegiatan setiap orang. Rara Syifa Hamidah telah melakukan perencanaan untuk kegiatan setiap orang pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Penyediaan alat dan penyediaan sumber. Rara Syifa Hamidah telah menyediakan alat dan sumber untuk pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Contohnya seperti penyediaan materi dan penyediaan alat seperti komputer dan TV untuk pembelajaran di kelas. Selanjutnya, cara membantu siswa. Rara Syifa Hamidah telah membantu siswa dalam pembelajaran di kelas karena siswa tersebut kurang mengerti materi yang diajarkan, maka Rara Syifa Hamidah telah menjelaskan ulang pada siswa tersebut. Selanjutnya, menyenangkan. Rara Syifa Hamidah telah melakukan pembelajaran di kelas dengan menyenangkan. Rara Syifa Hamidah telah menantang siswa untuk berpikir dengan cara memberikan soal pemantik seperti soal untuk diskusi kelompok dan diskusi individu. Selanjutnya, Rara Syifa Hamidah telah mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Setelah diberikan soal, Rara Syifa Hamidah telah memerintahkan siswa untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas.
Selanjutnya, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Rara Syifa Hamidah telah memberikan tuntutan untuk menyelesaikan tugas pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik dan benar. Cukup sekian penilaian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.